Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu ya semuanya. Kali ini saya berada di suatu kawasan Trowulan yang terkenal dengan Kota Raja Majapahit. Nah, di depan ini merupakan tempat yang luar biasa teman-teman, karena ini juga menjadi saksi bisu tentang kekuasaan maupun kebesaran Mahapatih Gajah Mada. Kita saat ini bersama teman-teman untuk melihat secara langsung begitu bagaimana tempat ini menyimpan banyak sekali legenda maupun sejarah yang luar biasa di dalamnya. Dari cerita-cerita masyarakat di sini maupun warga di sini, ada salah satu batu yang menamakannya dengan batu Gajah Mada. Juga ada beberapa yang menyatakan bahwasanya ini merupakan paku bumi Jawa yang ditancapkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Serta ada beberapa sumber lain yang mengatakan bahwasanya ketika Mahapatih Gajah Mada menyatakan sumpah palapa, beliau menghempaskan tangannya ke salah-salah batu ini ya, dan tertancap yang tidak bisa dicabut sampai sekarang. Dan opsi ataupun opini terakhir, ada yang mengatakan bahwa suatu batu ini merupakan patok gajah, tempat untuk mengikat gajah teman-teman. Ya, mana yang paling mendekati logika kita juga tidak tahu, karena memang kita tidak sejaman ataupun hidup di zaman itu. Namun kita coba langsung melihat secara jelas begitu tentang adanya batu yang sangat misterius ini, saudaraku. Nah, ini ada mbahnya. Nah, luar biasa. Oh, Lojen yang kejadian di Lembah Tumpang itu mas. Iya, Mas Yogi, Mas Henry. Aku 3 tahun di situ di Lembah Tumpang. Iya. Sampai ya besok itu. Iya. Acara apa mas? Tunggal. Oh iya. Monggo Pak. Nggih Mas, Pak. Iyalah. Rentetannya kan dari Singosari. Oh iya, Singosari. Iya lah. Nah, Raden Wijaya kan mantune Kertanegara. Singosari awalnya. Iya. Pinara kalau malah. Siap. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di depan ini teman-teman, tempatnya luar biasa ini. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Rahayu. Ini ada keterangannya. Tempat ini memang sebagai tempat untuk mengikat dulunya gajah putih tunggangan Ratu Tribuana Tunggadewi, hadiah dari Kerajaan Campah, teman-teman. Memang luar biasa. Kita akan melihat seperti apa sih ini batunya, teman-teman. Memang luar biasa ya. Ini berada di belakang Pendopo Agung Trowulan yang didomisili di sini. Itu tanahnya biasa, tidak ada batu besar lainnya. Tidak ada batu, hanya satu-satunya batu yang tertancap di sini memang ini. Nah, kita lihat memang ini di sebuah perkebunan ya. Nah, kalau kita lihat dari luar tadi itu tidak ada sama sekali Kang ya, batu yang besar, apalagi batu-batu yang seperti ini. Jadi ini memang real ya. Skinam yo. Skinam.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang memang bentuknya miring ya. Ini beredar cerita di masyarakat dulu pernah digali sampai kedalaman berapa meter belum ketemu ujungnya. Ini cerita yang beredar di masyarakat dan ini bentuknya adalah segi 6. Pada apakah fungsi dari patok gajah ini sebenarnya? Ini masih tanda tanya dan cerita yang beredar di masyarakat memang ini pernah untuk tali tambatan gajah. Cerita yang beredar di masyarakat seperti itu. Jadi ini keberadaan patok gajah yang ada di belakang Pendopo Agung dan di sebelah selatan ini ada juga yang seperti ini. Nanti kita bisa cek langsung di lokasi dan ada informasi juga di warga Trowon dekat Segaran juga ada di areal pemukiman warga, ada di dalam rumah. Kita belum tahu lokasi, cuman kita sudah tahu informasi dari warga bahwa ada batu seperti ini yang sama tapi ada di dalam rumah warga. Jadi ini keberadaan dari situs patok gajah yang selama ini jadi misteri, yang dulunya pernah digali katanya sampai ke dalam berapa belum ketemu ujungnya. Lepas ini benar atau salah karena terjadi kronologinya sudah puluhan tahun kemarin, tapi dari cerita yang beredar di masyarakat seperti itu. Apakah fungsi patok gajah atau batu ini sendiri memang untuk patok gajah atau untuk tanda yang lain? Kita masih tanda tanya banget dan kita belum dapat informasi yang valid tentang patok gajah ini. Kalau dari Kang Muni sendiri ada argumen tertentu nggak pribadi? Mendekati logikanya. Itu titik penting yang ditandai di era Majapahit. Apakah ini 0 kilometernya atau bukan? Kita juga tahu. Apakah ini eranya Gajah Mada atau sebelumnya mungkin Jaya Negara, Tribuana atau Diawijaya atau setelahnya itu Hayam Wuruk? Belakang juga tanda tanya besar. Tapi ini bukti bahwa batu ini ditangkapkan miring. Jadi tanda tanya besar di saat patok gajah ini ada di belakang dari Pendopo Agung. Jadi situs patok gajah ini berbikin batu monolit. Jadi itu batu monolit dengan ketinggian 81 cm ya. Dari permukaan tanah, garis tengahnya ini 37 cm. Jadi dia miring gini dengan ketinggian 81 cm, diameternya sekitar 41 cm. Jadi secara keseluruhan berbahaya. Tapi memang itu teman-teman. Oh, aneh gitu. Kalau yang saya lihat di sini tuh aneh gitu. Seorang arsitek berkebangsaan Belanda mulai dilakukan penelitian pada tahun Anehnya itu miring gitu teman-teman. 1980 dilanjutkan pada Anehnya miring. Kenapa kok miring gitu loh? ke registrasi awal Kalau pada tahun 1993. ini sebagai untuk mengikat gajah gitu ya, dengan kondisi miring seperti ini, bukannya malah lebih gampang lepas gitu, ya kan? Hadiah dari Kecuali ada jadi kuncian di tengahnya sebagai pengunci dari ininya, dari talinya. Tapi itu polos loh. Artinya polos itu pahatannya itu tidak ada lekukan tertentu begitu, hanya berupa ini, berupa apa namanya? Berupa semacam ini seginya begitu, seginya ada gitu teman. Tapi aneh itu ya, aneh teman. Kita juga ini juga menjadi sesuatu yang misterius ya. Keterangan ini pun, patok gajah ini pun juga berdasarkan hipotesis sebetulnya. Nah, keterangan ini loh, situs patok gajah ya, atau batu miring, tinjauan arkeologi. Jadi tinjauan teman-teman, situs patok gajah atau batu miring atau batu monolit berbentuk segi 6 dengan panjang 134 cm dengan ketinggian 81 cm dan dari permukaan tanah garis tengah maksud saya secara keseluruhan berbahan andesit berdasarkan saksi sejarah. Nah, ini berdasarkan saksi sejarah pertama kali ditampakkan kembali pada saat dilakukan ekskavasi tahun 1927 oleh Insinyur Henry Mansfield Stone, seorang arsitek
berkebangsaan Belanda. Mulai dilakukan penelitian pada tahun 1976 sampai dengan 1980 dan dilanjutkan pada 1982. Terus diregistrasi di tahun 93. Nah, sumber sejarah kepercayaan. Nah, ini teman-teman. Jadi tidak ada sumber primer sebetulnya, hanya berdasarkan dari sumber sejarah kepercayaan. Berdasarkan saksi sejarah, tempat ini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, hadiah dari kerajaan Campa, gitu ya. Ya, siapa orang itu yang menjadi saksi sejarah? Betul kan, Kang? Iya. Ya, artinya bukan sumber ini bukan sumber primer loh. Iya. Ini sekunder loh. Sekunder, jadi yang beredar cerita di masyarakat, folklore ya. Masyarakat bercerita sesuai dengan cerita turun temurun, ketok tulat. Itu kayak cerita di Segaran yang habis perjamuan, akhirnya berapa perabotan yang dari emas dilempar ke, itu kan cerita yang beredar di masyarakat. Kang, boleh nggak kita mencoba menganalisa berdua begitu? Misal nih, ini sudah dari sumber kepercayaan sebagai tempat untuk mengikat gajah. Logikanya, kenapa harus miring? Bukannya kalau miring lebih cepat lepas? Kalau tidak ada kuncian ataupun lekukan sebagai pengunci pengikatnya? Mungkin juga ini dulu panjangnya nggak segini lah. Mungkin lebih panjang. Mungkin ini pernah patah. Kalau dia berdiri juga bisa masuk akal, juga miring juga bisa masuk akal. Kedua-duanya saya menerima dengan baik anggapan itu. Kalau miring mungkin dia lari ke sana juga nyantol kan. Iya. Atau mungkin di sini ada lagi satu bagian yang besar dia nggak bisa lepas. Karena melihat ini sama yang di depan sana itu kayaknya nyambung. Nyambung. Iya. Apakah ini dulu berdiri, terus karena gempa atau dan lain sebagainya, Terus atau miring. pernah dimiringkan oleh seseorang pada waktu zaman sesudah Majapahit, masalah kita. Jadi kita nggak bisa mengambil atau memvonis ini dulu berdiri atau miring, kita nggak bisa. Iya. Kita menghormati perbedaan anggapan itu tadi sah-sah saja. Iya. Jadi ini bisa seperti Mas Eko tadi bilang, ini berdiri dulunya, monggo. Ini miring, ya. Karena apa? Keduanya punya alasan yang logis. Gitu. Kalau yang miring bisa lah, kalau dia rasional ini tambahannya bisa nyantol. Atau karena faktor alam. Faktor alam. Juga. Atau dulunya memang berdiri tegak, lurus, bisa juga. Bisa juga. Bahkan ada ini, anggapan liar ini. Ya. Katanya ini paku bumi Jawa loh. Ya itu terserah ya. Iya. Yang dibilang paku bumi itu paku bumi Jawa. Istilahnya paku bumi yang bagaimana? Iya. Secara spiritual atau secara spiritual bangunan. Itulah. Tapi memang kalau saya percaya ini titik yang sangat penting di era Majapahit. Kang, dari lihat bentuknya saja ya, ini dipahat di batu utuh loh, ya. Ya. Dan ya mungkin kedalamannya lebih dari yang kita duga, begitu. Iya. Artinya secara Berapa utuh meter? batunya ini sangat besar sekali kan? Sangat besar, sangat panjang. Sangat besar dan sangat panjang. Bisa berapa meter ya? Bisa 5, bisa 10. Iya, betul. Tapi setidaknya ini tempat yang sangat penting. Dan di sini kita merasakan satu getaran vibrasi dari auranya Majapahit terasa banget di tempat ini. Begitu kita masuk ini terbayang dalam benak kita gimana hiruk pikuknya masyarakat Majapahit yang berdekatan dengan situs Patok Gajah ini. Masih terasa banget ya lalu lalang orang, sibuknya orang di sini. Kalau dari getaran yang ada di sini masuk ke alam pikiran kita bahwa Majapahit memang besar dan ini tempat yang spesial. Dan mungkin juga era Gajah Mada ini juga adalah tempat yang begitu sakral. Terima Lepas kasih. dari anggapan tadi bahwa Patok Gajah pernah berdiri tegak atau miring, sah-sah saja. Sah-sah saja. Berpendapat, kita menghormati pendapat itu, perbedaan itu dan berbeda itu indah. Thank you, Kang Muni. Oke, cukup teman-teman ya. Masih misterius ya. Apa sebetulnya fungsi dari batu ini? Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.